Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nizar, Cahaya, Felita, Nuril Aini, dan Iva akan mempresentasikan tugas elemen 1 tentang IDS. Perkenalkan anggota kami yang pertama Arifatul Agustina, kedua Cahaya Rohmatan Lil Alamin, ketiga Felita Aurelia Wandani, keempat Nizar Winda Davina, kelima Nuril Aini. Berikut adalah daftar isi dari PPT kami. Yang pertama adalah perkenalan anggota kelompok kami, kedua pengertian, ketiga tujuan dan manfaat, keempat jenis-jenis IDS, kelima cara kerja, keenam kegunaan, ketujuh penutup. Pengertian IDS, pengertian Intrusion Detection System, IDS, adalah sistem keamanan komputer yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas tidak sah atau mencurigakan pada sebuah perangkat. IDS bekerja dengan menganalisis pola lalu lintas server dan aktivitas di dalamnya. Jika ada perubahan pada pola tertentu, sistem ini akan segera memberi informasi kepada perangkat. Lalu lintas server ini dipantau secara real-time. Dengan begitu, permasalahan sekecil apapun yang terjadi bisa segera diatasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan IDS 1. Memantau lalu lintas jaringan dan perangkat untuk mendeteksi aktivitas berbahaya, mencurigakan, atau pelanggaran kebijakan keamanan. 2. Mengidentifikasi upaya eksploitasi kerentanan dalam perangkat atau perangkat lunak. 3. Memblokir upaya eksploitasi sebelum berhasil membahayakan titik akhir apapun dalam jaringan. Keempat, meningkatkan kinerja aplikasi, mencegah penipuan, dan mengenali tanda-tanda awal kegagalan TI, dan lain-lain. Jenis-jenis IDS. 1. Network-Based ADS, NEDS. Jenis yang pertama ini berperan untuk memantau dan memonitor lalu lintas server. Jenis ini juga bertugas untuk mencari tanda-tanda serangan atau aktivitas mencurigakan yang terjadi pada server. NEDS ini diletakkan pada satu titik strategis yang bisa menjangkau semua aktivitas dalam jaringan. Akan tetapi, karena NEDS mengawasi semua jaringan tanpa terkecuali, penurunan kecepatan akses server kemungkinan besar dapat terjadi. 2. Host-Based IDS, HIDS. Jenis berikutnya ini berfungsi untuk memantau aktivitas pada sistem operasi dan aplikasi. Lalu, apa bedanya dengan NEDS? Bedanya adalah HIDS hanya memantau satu jaringan yang dipilih saja, sedangkan NEDS memantau keseluruhan jaringan. 3. Application Protocol-Based Intrusion Detection System, APIDS. APIDS merupakan salah satu jenis IDS yang bertugas untuk mengidentifikasikan aktivitas mencurigakan atau akses ilegal dengan memantau, lalu lintas melalui protokol aplikasi. APIDS ini diletakkan dalam sekumpulan server. Contoh protokol aplikasi yang dapat dideteksi oleh APIDS meliputi protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan DNS, Domain Name System. Dari protokol tersebut, APD berguna untuk melindungi aplikasi dan sistem dari SQL, Structured Query Language, injection, cross-site scripting, dan lain sebagainya. Keempat, Protocol-Based Intrusion Detection System, PIDS. Jenis IDS berikutnya ini berperan untuk memantau dan menganalisis berbagai jenis protokol yang digunakan dalam server, termasuk protokol jaringan seperti TCP/IP dan ICMP, serta protokol aplikasi seperti HTTP/HTTPS. Sistem ini umumnya digunakan untuk meningkatkan keamanan tambahan pada sebuah situs jaringan. Cara kerja IDS. Untuk memaksimalkan pertahanan keamanan perangkat, IDS memiliki cara kerja tersendiri. Pada dasarnya, IDS bekerja seperti antivirus, mendeteksi anomali, dan memantau berkas sistem operasi. Sistem ini memantau dan memonitor lalu lintas jaringan atau aktivitas pada sistem komputer. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian dianalisis dan disamakan dengan pola yang ada pada perangkat. Apabila diketahui ada tanda-tanda serangan seperti upaya akses dari luar, sistem akan segera mengidentifikasikannya. Adanya serangan tersebut akan diteruskan oleh sistem melalui peringatan berupa notifikasi pada dashboard IDS. Setelah menerima peringatan, user bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah tersebut bisa berupa pemblokiran akses atau menghapus program berbahaya seperti virus dari sistem.
IDS dapat membantu mempercepat dan mengotomatiskan deteksi ancaman jaringan dengan memperingatkan administrator keamanan terhadap ancaman yang diketahui atau potensial, atau dengan mengirimkan peringatan ke alat keamanan terpusat. Kelebihan dan kekurangan IDS. 1. Dapat mendeteksi external hackers dan serangan jaringan internal. 2. Dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. 3. Dapat dikelola secara terpusat dalam menangani serangan yang tersebar dan bersama-sama. 1. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. 2. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. 3. Rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Terima kasih telah melihat video presentasi kami. Mohon maaf jika kita ada salah dan kurang, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.